beberapa bagian dari wajahnya. Halo, aku yakin kalian yang nonton video ini pasti sudah pernah nonton film horor yang nampilin hantu, pembunuhan, dan segala misterinya. Nonton film itu banyak membuat para penontonnya menjadi takut, merinding, dan gak sanggup membayangin keangkeran dan misteri-misteri di dalamnya. Namun bagaimana jika pengalaman film horor tersebut kita alami sendiri di dunia nyata? Nah, aku sudah rangkum 9 kejadian horor di dunia nyata yang aku mau ceritain ke kalian. Mayat di bawah ranjang sudah sangat umum diceritai dalam film-film misteri pembunuhan. Bahkan banyak orang suka parno dan takut melihat ada apa di bawah ranjang saat tengah malam. Aku pun kadang seperti itu, suka takut sendiri pas melihat bawah ranjang, yang padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi banyak mayat-mayat ditemukan di bawah ranjang hotel di seluruh Amerika Serikat. Banyak ditemukan kasus-kasus terutama di daerah Florida, California, Las Vegas, Atlantic City, dan New Jersey. Ada satu kasus ya guys yang terdengar rada mengerikan. Terjadi pada tahun 2003. Orang tamu mencium bau aneh di kamarnya yang menginap di Motel Capri. Meski jendelanya sudah dibuka, disemproti parfum dari segala merek, selama 3 hari berturut-turut masih tercium bau aneh. Ada apa sih kawan? Tidak nyaman, tamu tersebut pun check out dan melaporkan kepada staf hotel perihal bau aneh yang ada di kamarnya yang tak kunjung hilang. Lalu staf hotel segera mulai membersihkan kamarnya. Kemudian mereka menemukan mayat pria yang telah membusuk di bawah ranjang kamar tersebut. Pada tahun 1959, sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba mereka dilaporkan menghilang saat sedang melakukan pendakian. Singkat cerita, saat tenda mereka ditemukan oleh para tim penyelamat, mereka syok dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para pendaki sudah berkelimpangan di tanah, pakaian yang minim di gunung salju saat musim dingin. Mereka robek dan jasad mereka semua berwarna oranye dengan luka parah setara dengan kecelakaan mobil. Ngeri ya kalau dibayangin. Anehnya lagi, nggak ada tanda-tanda perlawanan. Tubuh mereka ditemukan dengan keadaan tengkorak dan tulang rusuk patah. Kan seorang wanita ditemukan tanpa mata, lidah, dan beberapa bagian dari wajahnya. Menurut kalian, yang melakukan itu hewan buas atau manusia? Tanggal 12 September 2008, 2 kereta api saling bertabrakan di Los Angeles menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles Epic yang berangkat menuju Los Angeles untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap agar dia bisa mendapat pekerjaan di sana untuk dapat menikahi tunangannya. Dan tunangannya bernama Andrea Katz yang tinggal di California. Setelah kejadian naas terjadi, telepon genggam Charles melakukan panggilan berkali-kali ke tunangannya, ke ibu tirinya, ke adiknya, dan juga kakaknya. Namun tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Ketika ditelepon balik, telepon genggamnya mati. Keluarga Charles berharap bahwa Charles selamat dan menelepon mereka untuk memberi kabar. Ketika tim penyelamat melacak telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Saat investigasi, para tim penyelamat menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika saat tabrakan terjadi dan tak mungkin melakukan panggilan telepon. Oh ya, ngomong-ngomong, tim penyelamat tidak pernah menemukan handphone milik Charles. Menurut kalian siapa yang menelepon? Pada saat aku baca cerita ini, membuat aku agak sedikit merinding. Cerita ini terjadi pada bulan Februari 2013. Mungkin cerita ini guys, sudah gak asing lagi di telinga kita. Orang mahasiswi berusia 21 tahun bernama Elisa Lam ditemukan mengambang di dalam tangki penyimpanan air di atap Hotel Cecil di Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel mengeluh dengan air keran untuk minum yang rasanya aneh. Jadi guys, aku ulangi ya. Mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Elisa ditemukan. Setelah diotopsi, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Elisa. Ia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol, sehingga penyebab kematiannya tersebut diyakini karena tenggelam atau bisa disebut dengan bunuh diri. Pertanyaannya guys, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap? Sedangkan setiap sudut hotel terdapat CCTV dan pintu menuju atap dikunci. Lalu bagaimana bisa Elisa membuka tutup tangki yang begitu berat untuk ukuran seorang wanita, masuk dan menutup dari dalam tangki air tersebut? Tapi yang paling bikin berkidik adalah saat terakhir sebelum Elisa tewas, yang terekam CCTV saat dia berada dalam lift.
Nah, menurut kalian, dia dibunuh seseorang atau sengaja bunuh diri? Buat kalian yang tahu cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Kalian pasti pernah mengunjungi pameran atau bisa disebut juga pasar malam, di mana di sana terdapat taman bermain, komedi putar, piala dan lain-lain. Namun di sini yang paling mengerikan ialah wahana rumah hantunya. Sama seperti cerita di dalam buku berjudul Ghost Book. Inilah yang persis terjadi di Taman Hiburan Nupik, California. Bermain ini benar-benar dipenuhi oleh mayat beneran. Pada bulan Desember 1976, sekelompok kameramen mendatangi taman ini untuk merekam acara televisi yang berjudul $6 Million Man. Tak sedang bersiap-siap, seorang kru televisi tersebut memindahkan sebuah manekin dan tanpa sengaja, tangan manekin tersebut lepas dan memperlihatkan tulang manusia. Mayat ini berasal dari orang yang tewas pada tahun 1911. Belum mayat ditemukan, manekin ini sudah berada di taman tersebut selama 4 tahun. Para pengunjung menganggap itu hanyalah manekin biasa yang tak berisi mayat. Jadi guys, jasad itu bernama Elmer McCurdy yang semasa hidupnya adalah seorang perampok. Namun dia mengalami kesialan dan tewas tertembak. Pihak keluarga tidak mau memakamkannya, di mana jenazahnya sudah dibalsem oleh pihak rumah sakit. Namun ada seorang pengurus sebuah sirkus datang ke rumah sakit tersebut dan berpura-pura menjadi anggota keluarga si Elmer, memanfaatkan jenazahnya untuk dipertontonkan dan diberi nama Bandit Tak Pernah Menyerah, dan juga diperjualbelikan jasad Elmer tersebut selama bertahun-tahun hingga sampailah di Taman Hiburan Nupik. Kemudian disitulah terungkap identitas siapa jasad manekin tersebut, dan semoga mayat tersebut sudah dimakamkan dengan layak. Kalian pernah nggak guys mendengar cerita orang yang telah meninggal lalu hidup kembali? Pasti pernah lah ya, disebut juga dengan mati suri. Cerita ini datang dari seorang peneliti bernama John Snart yang menulis cerita tentang seorang pria bernama Mr. Cornish pada bukunya yang berjudul The Source of Horror pada tahun 1817. Mr. Cornish adalah seorang wali kota di kota Bath yang berusia 80 tahun. Suatu hari, Mr. Cornish mengalami demam yang begitu parah, bukan seperti demam biasa yang mungkin kita pernah alami. Lalu pada malam hari, Mr. Cornish memanggil dokter untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Saat diperiksa, Mr. Cornish menghembuskan napas terakhirnya yang dilihat oleh anggota keluarganya. Seperti kebiasaan kita di sini, jika ada orang meninggal harus segera dimakamkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, baru beberapa langkah para pelayat meninggalkan makam Mr. Cornish. Dengar suara samar-samar, teriakan, gedoran, dan tangisan dari dalam tanah. Akhirnya mereka segera menggali kembali makam tersebut. Namun pertolongan yang mereka berikan terlambat. Mr. Cornish ditemukan meninggal kembali karena kehabisan oksigen. Kepala, tangan, dan juga kakinya berlumuran darah ketika dia berusaha keluar dari dalam petinya. Keluarga dan para pelayat yang berada di sana menjadi ketakutan. Namun adiknya Tuan Cornish yang tak ingin mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh kakaknya yang telah meninggal lalu hidup kembali. Kemudian dia meminta kepalanya untuk dipenggal ketika dia meninggal. Pikir-pikir ngeri juga pikiran si adik. Kisah nyata berikutnya menceritakan seorang pembunuh berantai yang legendaris dengan kemampuannya dalam seni melukis. Doodler adalah sebutan nama untuk seorang pembunuh berantai ini yang telah menghabisi nyawa kurang lebih 16 jiwa di San Francisco. Jadi guys, pembunuhan dia itu berlangsung selama 1 tahun. Dari Januari 1974 sampai September 1975. Dan banyaknya kasus pembunuhan berantai, apa yang membuat The Doodler begitu menyeramkan? Adalah gaya khas membunuh korbannya yang eksentrik. Belum membunuh, dia melukis calon korbannya terlebih dahulu seperti di film Titanic. Jadi guys, dia untuk mendapatkan korban, dia sering datang ke klub-klub malam. Jadi perlu kalian tahu, korbannya adalah 16 pria. Bisa dibilang dia adalah seorang pria gay. Setiap datang ke klub, dia menawari jasa melukis pada targetnya. Sampai korbannya mengira dia adalah seorang pecinta seni melukis. Dan dia mengajak korbannya ke apartemen miliknya. Setelah mereka akrab dan berhubungan badan, dan akhirnya korbannya ditusuk sampai mati, kemudian dia memutilasinya. Kabarnya hingga saat ini kalau The Doodler belum bisa tertangkap dan tidak pernah diketahui identitasnya sampai sekarang.
Pada tahun 1860-an, seorang saudagar kaya raya bernama Charles Conglear bangun sebuah rumah megah di daerah Pennsylvania, Amerika Serikat. Rumah itu diberi nama Conglear Mansion. Di sana dia tinggal bersama istrinya bernama Lida dan asisten rumah tangganya bernama Ace. Awalnya rumah tangga mereka damai dan bahagia. Tapi kemudian sejarah buruk rumah megah itu dimulai. Lida membunuh suaminya dan pelayannya yang tertangkap basah selingkuh. Atas perbuatannya, Lida mendapat hukuman penjara seumur hidup. Setelah itu, rumah tersebut tidak ada yang menempati selama 20 tahun. Lalu rumah tersebut dibeli oleh perusahaan kereta milik Dr. Aldorf. Dr. Aldorf menjadikan Conglear Mansion sebagai tempat tinggal karyawannya. Lalu dokter tersebut tidak pernah keluar lagi dari rumah tersebut. Dan para tetangga sering mendengar suara teriakan wanita dari dalam rumah. Suatu hari rumah itu terjadi sebuah ledakan dan membuat pihak kepolisian datang dan menggeledah. Ternyata Conglear Mansion sudah diubah menjadi laboratorium. Dengan bahan eksperimennya adalah perempuan. Setidaknya 5 tubuh perempuan tanpa kepala ditemukan di dalam rumah. Sedangkan Dr. Aldorf tidak ditemukan di dalam rumah. One eternity later. Jadi pada tahun 1927 seorang pria tua ditangkap kepolisian New York karena menceritakan kisah Conglear Mansion. Polisi meyakini kalau pria tua tersebut adalah Dr. Aldorf yang telah kabur selama bertahun-tahun. Jika kita ingin berpergian ke luar negeri yang belum pernah kita kunjungi, mungkin ada baiknya juga kita mendapatkan vaksinasi. Lagi seperti kondisi sekarang ini, agar kita kebal terhadap segala serangan penyakit. Namun kita tak pernah berpikir tentang belatung pemakan daging. Kita ini mengisahkan seorang wanita Inggris bernama Rosal Harris yang pergi berlibur ke Peru pada tahun 2013. Dia tak pernah menyangka apa yang dibawanya kembali ke Inggris. Awalnya dia menderita sakit kepala biasa. Tapi lama-kelamaan sakit itu tak tertahankan. Dia merasa nyeri di wajahnya dan seperti mendengar suara garukan di dalam kepalanya. Esokan paginya dia pergi menemui dokter untuk memeriksa kepala dan telinga. Ketika diperiksa oleh dokter, seketika cairan keluar dari dalam telinganya. Dokter mengira itu hanyalah infeksi biasa yang tidak berbahaya. Kemudian dokter memeriksa dan melihat banyak belatung menggeliat di dalam telinganya. Ternyata saat di Peru, tanpa dia sadari, ada lalat mengeluarkan telurnya di atas kepalanya. Semakin dokter mencoba untuk menyelidiki telinganya, larva semakin masuk ke dalam kepalanya. Telah membuat lubang sebesar 12 mili dalam kepalanya yang hampir mengenai otak Rosal. Asal-usul larva itu berasal dari lalat yang bernama Coleomia yang biasanya terdapat di dalam bangkai binatang yang telah mati dan menguraikannya. Kabarnya sekarang Rosal telah menjalani hidup normal setelah ia melakukan operasi. Oke guys, makasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir video ini yang telah aku rangkum. Bye bye.